Dimabuk obat oleh ayah kandung, ia tanpa ampun diantar ke ranjang Leng Sueyu. Namun dalam kekacauan malah terhindar ke kamar tidur gadis dingin dari keluarga kaya. Masih dengan sedikit kesadaran, kau meminta wanita itu menyelamatkanmu. Wanita itu mengulurkan tangan mungilnya, menyentuh dagumu, dan tersenyum dingin. Aku beri waktu 1 menit. Kau masih punya kesempatan untuk kabur dari villa ini. Jika tidak, mendengar suara butir-butir tasbih yang terus berputar di tangan wanita itu, kau semakin tak tahan, mendongak hendak mencium bibirnya. Waktu habis. Suara wanita itu dingin dan beku, tanpa sedikit pun emosi. Kau terisak, hampir meneteskan air mata. Tolong aku, selamatkan aku. Tuan Su seharusnya ada di villa ini. Leng Sueyu saat itu menahan kepalanya yang terluka akibat pukulanmu, lalu dengan kesal menendang pintu para pengawal. Aku suruh kalian mencari orang, bukan mencari mati. Orang besar di dalam itu tidak bisa diganggu. Cepat pergi. Sementara itu, kau dalam keadaan setengah sadar, mendongak memohon pada Leng Sueyu. Bibir tipis merah Leng Sueyu sedikit terbuka. Belum cukup, kau kembali terjerumus ke dalam mimpi indah. Menengadahkan leher, kau melihat tasbih cendana yang melingkar di jari putih panjang Leng Sueyu, hitam dan putih terus berkelindan. Ke atas, ada leher Leng Sueyu yang terbungkus sweater. Kau yang biasanya. Bunga tinggi di atas panggung, kau tarik turun dari singgasana, mewarnainya dengan warnamu sendiri. Di bawah cahaya malam. Di ranjang besar yang dalam, ia menolongmu. Keesokan harinya tengah hari. Setelah bangun, kau bersandar dengan kedua tangan di ranjang besar mewah, pakaian kasual yang robek di tubuhmu. Sudah tak tahu kemana. Sekarang yang kau pakai adalah kemeja sutra putih serupa dengan Leng Sueyu. Namun, Leng Sueyu tidak ada di kamar saat ini. Setelah kau pingsan semalam. Akhirnya tidak tertangkap basah, itu pun sudah untung. Di samping ranjang besar mewah, disediakan celana pendek putih baru, dan bahan sutra asli yang sama dengan kemeja. Setelah memakainya, kau berdiri, sosok tinggi dan tampan langsung terlihat. Matamu yang hitam pekat tersenyum tipis. Sekali lihat saja sudah membuat orang tak bisa berpaling. Bisa dibilang lebih tampan dari Peng Yuyan. Kau berjalan ke meja kayunanmu. Meninggalkan secari kertas, nanti kalau aku kembali ke keluarga Leng, aku akan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Suluo menoleh, lalu melihat sapu tangan sutra yang bernoda sedikit darah. Tanpa sadar wajahnya memerah. Melakukan hal itu dengan iblis yang bersembahyang, sungguh memusingkan. Sekarang kau mengingatnya kembali, tak bisa membayangkan betapa beraninya dirimu, meminta tolong pada Leng Sueyu. Dan setelah kau keluar dari kamar tidur, tiba di aula mewah yang sederhana, pelayan rumah yang sudah menunggu, Wang Yi, juga mendekat. Dengan hormat membungkuk, menantu keluarga Leng, Anda sudah bangun. Silakan nikmati sarapan yang telah dimasak untuk Anda, lalu akan ada mobil khusus yang mengantar Anda pulang. Mendengar itu, kau tampak seperti tanda tanya. Menantu keluarga Leng? Sungguh panggilan yang mengerikan. Bu, Anda salah paham. Bukan, saya bukan. Pelayan rumah Wang Yi tersenyum profesional. Tila kerajaan keluarga Leng biasanya tidak pernah diinjak pria lain. Dan Anda adalah yang pertama. Nona Leng berpesan, hanya memberi Anda waktu 1,5 hari untuk mempertimbangkan. Bertanggung jawab pada Nona Leng, atau pergi mati. Tuan, maafkan saya mengingatkan. Sekarang masih tersisa 1 hari 6 jam 35 menit. Jika Anda tidak cepat, mungkin akan terlambat. Bertanggung jawab pada Nona Leng, saat itu kedua bola matamu yang hitam membesar. Apakah kau yang gila? Atau Leng Sueyu yang gila? Keluarga Leng? Itu konglomerat besar dengan industri di seluruh dunia. Keluarga sekasta itu. Jadi sekarang Anda masih punya 1 hari 6 jam 33 menit. Entah batal tunangan. Atau pilih tempat feng shui yang bagus, lalu beli kuburan. Kau tak ingat bagaimana kau diantar turun dari Villa Yunhai. Dan bagaimana kembali ke keluarga Su. Hanya sampai di depan pintu keluarga Su, barulah kau sadar sepenuhnya. Lalu dengan amarah meluap, kau tendang pintu keluarga Su hingga terbuka. Ibu tiri di depan pintu villa. Juga terkejut, lalu segera mengubah wajahnya menjadi lebih ramah, tersenyum. Seolah tak terjadi apa-apa. Suluo pulang, pasti badannya sangat lelah, ya? Naiklah ke kamar dulu, istirahat sebentar. Tanpa berkata sepatah kata, kau langsung mengambil tongkat golf. Di depan pintu villa dan mulai menghancurkan barang-barang dengan gila-gilaan. Barang antik di lemari, lukisan kaligrafi di aula. Semuanya hancur berantakan, pecahan kaca beterbangan. Ibu tiri ketakutan, langsung menutup kedua telinganya. Suluo gila, suami, cepat turun lihat. Suluo sudah gila. Mendengar keributan keras di lantai bawah, Suyuan turun cepat dari lantai 2. Melihat pemandangan gila ini, ia menggertakkan gigi karena marah. Suluo, kau ini gila? Kau tahu berapa harga barang antik dan lukisan ini? Ini yang Suyuan habiskan lebih dari 6 juta. Dari lelang untuk membeli barang antik indah, untuk menghias muka keluarga Su. Mendengar itu, kau juga penuh kemarahan. Suluo mencibir dingin, tangannya tidak berhenti bergerak, menuangkan obat bius ke dalam mulut putra kandungnya sendiri. Lalu mengirimnya ke tempat tidur orang lain, dan itu ke tempat tidur wanita tua keluarga Leng. Kakek baru saja celaka dan dirawat di rumah sakit, kau langsung terburu-buru melakukan ini. Aku tahu dulu kau sudah rendah.
Tapi sama sekali tidak menyangka kau begitu tidak punya batas. Dulu kau tinggal bersama kakek di rumah tua, dan setelah kakek mengalami kecelakaan. Setelah dikirim ke rumah sakit Modu, dia terus tidak sadarkan diri, dan biaya medis yang sangat mahal itu juga membuatmu harus mencari bantuan ayah Suyuan. Tapi mana kau tahu, langsung menemui Suyuan, dia berkata. Suyuan pun tidak merasa malu sedikit pun, malah marah besar, hal-hal memalukanmu dulu itu. Ada wanita mau menikahimu sudah bagus, apalagi yang kau pilih-pilih, ibu tiri khawatir kau mengingat hal-hal lama itu. Lalu terkejut, berteriak, suami, jangan kau katakan. Suyuan mendengar itu pun menenangkan diri. Kata-kata di tenggorokannya ditelan paksa. Sekarang grup Su sedang bertransformasi, dan keluarga Leng adalah bantuan terbaik untuk grup Su. Mendengar itu pun langsung membantah, siapa di kalangan ini yang tidak tahu, 3 suami Bibi Qin. Semua disiksa setengah mati, ada kehidupan sebaik ini, kalau tidak aku berikan saja untuk adikku Su Zihang. Su Zihang yang kau sebut itu adalah putra ibu tiri dari ayah yang sama. Suyuan mendengar itu matanya merah padam. Suluo, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Su Zihang? Zihang polos, Suyuan tidak tega, sedangkan Suluo sama menyebalkannya dengan ibu kandungnya dulu. Mengirim Suluo ke sana tepat. Saat itu Suluo mengejek, gerakan memukul dan merusak tangannya tidak berhenti. Brak, brak, beberapa suara pecah kembali terdengar. Dengan tidak sabar, ibu tiri dan putranya dibawa kembali ke villa keluarga Su. Tapi lucunya, Su Zihang hanya setahun lebih muda darinya, sungguh menyusahkan ayah yang tidak bertanggung jawab ini. Menyembunyikan wanita selingkuhan dan Su Zihang di luar selama bertahun-tahun. Ibu tiri saat itu menutupi wajahnya sambil terisak. Suluo, bagaimana kau bisa berkata begitu tentangku? Kau seolah tidak mendengar, wajahmu penuh amarah, perasaan sayang pun kau patahkan. Suluo, apa katamu? Suyuan terkejut mundur beberapa langkah, hampir pingsan. Grup Su sekarang seperti menunggu beras untuk dimasak, dia sudah bersusah payah 12 kali lipat, memohon kepada Presiden Leng yang sulit dijangkau. Hasilnya Suluo langsung menendang panci dan mangkuk semuanya. Kau anak durhaka, sekarang aku akan pukul kau sampai mati. Ibu tiri melihat itu segera terbang memeluk erat pinggang Suyuan, terisak. Suami, jangan gegabah, ayahmu melakukan itu juga terpaksa. Lagi pula biaya medis kakek juga sangat mahal. Kalau tidak mencari Presiden Leng untuk menginvestasikan modal ke grup Su, mencegah arus dana putus, apakah Suluo kau ingin melihat dengan mata kepala sendiri? Melihat kakek Su mati di rumah sakit, dan Suluo, percaya atau tidak, ini juga keinginan Leng Sueyu. Kau menyunggingkan bibir, wajahmu penuh cemoohan, setelah menghancurkan set terakhir porselen biru putih. Lalu berteriak, omong kosong apa ini? Sebelumnya kakek sudah menjodohkan aku dengan Leng Sueyu. Juga karena melihat karakter Leng Sueyu yang baik dan lembut, meskipun Leng Sueyu anak haram, tapi dia baik padamu. Suluo, kalau kau tidak percaya, besok Leng Sueyu akan datang ke keluarga Su. Saat itu kau tanyakan sendiri padanya. Kau melempar tongkat golf ke samping, berbalik naik ke kamar tidurmu sendiri. Baik, suara pintu dibanting keras terdengar. Hati Suyuan pun bergetar. Bajingan, apa hebatnya dia dibanding Su Zihang? Dan ibu tiri dengan lembut mengelus Suyuan. Dengan lembut menepuk dada Suyuan membantunya melancarkan napas. Suami, jangan kau provokasi Suluo, dia sakit jiwa. Kalau dia berbuat apa-apa padamu, aku dan Zihang bagaimana hidup? Kata-kata lembut itu segera menenangkan. Ae marah di hati Suyuan, dan setelah tenang Suyuan merasa sedikit takut, lalu menggenggam erat tangan ibu tiri. Tenanglah, kakek baru saja celaka mendadak, belum sempat membuat surat wasiat, kalau dia meninggal. Aku tidak akan memberi Suluo 1 sen pun, dan saat itu aku juga akan memasukkan Suluo ke rumah sakit jiwa. Dengan begitu, setidaknya aku bisa memberi penjelasan pada Presiden Leng. Kalau benar-benar tidak bisa, kirim saja Suluo ke Tuan Leng biar dia siksa untuk melampiaskan amarah. Hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengannya. Kakek Su sekarang terbaring di rumah sakit Modu. Suluo pasti harus patuh padanya. Malam itu dia gelisah, tidurnya tidak nyenyak. Berbeda dengan mimpi buruk sebelumnya, mimpi indah dengan Leng Sueyu ini, kau merasa sangat mesra. Setelah alarm ponsel Huawei berbunyi, kau membuka mata sayu melihat waktu, sudah hampir jam 10. Kau segera cuci muka dan gosok gigi, turun ke bawah, duduk di sofa mewah, membuka WeChat Qin Yu, mengirim pesan padanya. Qin Yu adalah cinta pertamamu, juga anak haram keluarga Qin, biasanya kalau tidak ada hal penting. Dia juga tidak akan pulang ke villa keluarga Qin. Dan hal yang terjadi tadi malam, wajar kalau Qin Yu tidak tahu. Qin Yu, ada waktu sekarang, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tak disangka, pesan WeChat baru saja terkirim, langsung mendapat tanda seru merah yang menyakitkan, Qin Yu sudah memasukkannya ke daftar hitam. Kau mengerutkan kening, dan saat itu kau juga mendengar dari luar pintu villa, adik laki-laki dari ayah yang sama. Suara manis Su Zihang, Kak Qin Yu, terima kasih banyak. Kembang api tadi malam itu sungguh indah, sangat romantis, kau sungguh baik sekali. Andai nanti kamu tidak baik padaku, apa yang harus kulakukan? Pasti aku akan menjadi orang malang dan tidak bisa hidup. Bodoh besar, mana mungkin begitu. Aku pasti akan baik padamu seumur hidup. Qin Yu dengan mesra menjepit ujung hidung Su Zihang, lalu berjalan masuk ke pintu villa.
Sekilas ia melihat seseorang duduk di sofa mewah dengan kaki bersilang, yang biasanya lembut dan anggun. Menyulut ejekan, kenapa aku ada di keluarga Su? Ini justru yang ingin kutanyakan padamu. Su Zihang memotong ucapanmu, menjulurkan jari manisnya, menggoyangkan dua berlian berkilauan itu. Kakak Suluo, maaf ya, aku dan Qin Yu sudah bersama. Dan semalam, Qin Yu bahkan melamarku, kata Su Zihang selesai bicara. Seperti menganggapmu monster, ia sangat ketakutan, langsung bersembunyi di belakang Qin Yu. Kakak Su, tolong restui kami berdua. Qin Yu mengerutkan alisnya, melirik Suluo. Lalu dengan lembut mengelus wajah Su Zihang, menghiburnya. Kamu tidak salah. Setelah menatap mereka semua, kau pun tertawa dingin. Kalian semua tahu apa yang terjadi semalam, termasuk Qin Yu. Kamu juga setuju? Ruang tamu hening, Qin Yu terdiam. Tidak bisa berkata-kata. Qin Yu saat ini menghela napas panjang. Suluo, kita semua sudah dewasa. Beberapa hal kalau diucapkan, tidak akan ada artinya. Suluo, aku ingin memberitahumu. Secara jujur, kau tidak sepadan denganku. Dan setiap kali aku teringat, dulu kau di gunung diganggu oleh wanita-wanita itu, hatiku sakit. Selama ini, aku mencoba mengatasi bayangan itu, tapi tetap gagal. Kemunculan Su Zihang benar-benar membuatku tahu, di dunia ini masih ada anak laki-laki semurni dia. Zihang baik, aku tidak bisa mengecewakannya. Aku sudah bertekad menikah dengannya. Kau tertawa dingin, menatap Qin Yu yang tak tahu malu, menggeleng. Juga tertawa karena marah, mengibaskan tangan, langsung melangkah keluar pintu villa. Meninggalkan keluarga Su yang sudah kacau balau di belakang. Suluo, Su Yuan berteriak marah. Ibu tiri menahannya dengan keras. Kau menghentikan Su Yuan. Biarkan dia pergi. Kalau dia sadar, dia pasti akan pulang. Su Yuan berpikir, Suluo sekarang tak punya kerja dan uang. Kalau tidak minta pada ayahnya, siapa lagi? Saat ini kau pesan taksi. Langsung menuju rumah sakit rakyat Modu. Melihat kakek yang penuh selang. Matamu merah. Dulu kakek yang pemarah, setegap gunung. Sekarang terbaring di sini tak bisa bergerak. Kau hirup napas, selimuti kakek. Menahan tangis. Kalau kakek lihat kau menangis, pasti dia akan sedih. Permisi, tolong bayar biaya obat. Su Yuan sengaja tidak bayar untuk mengendalikanmu. Kau transfer semua sisa uang WeChat, tapi masih kurang banyak. Telepon teman dekat minta pinjam, tapi tak ada yang menjawab. Perawat itu tidak mempersulit, memberimu tenggat 3 hari untuk mengumpulkan biaya. Keluar dari rumah sakit, kau duduk bingung di batu bundar di pinggir jalan. Air mata yang tertahan sepanjang pagi akhirnya jatuh. Tak bisa biarkan kakek putus obat. Apa benar harus biarkan Su Yuan menjualmu pada Direktur Qin? Saat itu, Rolls-Royce hitam melintas. Jendela turun, memperlihatkan wajah cantik Leng Sueyu. Benar? Kenapa aku lupa? Tuhan selalu beri jalan. Bukankah ada dewa besar ini? Lagian di ujung jalan buntu pasti cari wanita kaya. Tentu cari yang paling cantik, muda, dan galak. Kehilangan biji wijen. Tapi dapat gunung emas. Kenapa aku menangis? Suluo, kau bodoh. Kau gosok mata, lalu berlari cepat ke depan. Tepat lampu merah, Rolls-Royce berhenti. Nona Leng, apa kau ingat aku? Kau terengah-engah menatap Leng Sueyu. Ia memutar butiran tasbih di tangan. Suara dingin, antusiasme Tuan Su sulit dilupakan. Leng Sueyu tidak menolak. Kau lega, lalu membuka pintu Rolls-Royce. Kau jelaskan kejadian semalam pada Leng Sueyu. Meskipun skenario mabuk obat dan salah masuk ke istana ratu keluarga Leng ini terdengar tidak meyakinkan. Nona Leng, percayalah saat itu saya tidak sengaja melakukannya. Leng Sueyu tidak menjawab, lalu mengambil dokumen di samping dan memberikannya padamu. Kemudian sambil memutar-mutar manik-manik Buddha di tangannya. Nona Leng, saya butuh suami yang sah. Dan saat ini, Tuan Su sangat cocok, dan Wang Yi sudah menjelaskan semuanya padamu. Jika tidak ada masalah, kita bisa langsung menandatangani kontrak. Kamu mengambil kontrak pernikahan itu dan meliriknya. Isinya kira-kira bahwa dirimu harus berperan sebagai suami Leng Sueyu, dan semua biaya makan, pakaian, tempat tinggal, perjalanan, dan sebagainya. Semuanya ditanggung oleh Leng Sueyu, dan tinggal di Queen Manor milik keluarga Leng. Nona Leng, saya tidak masalah, akan tanda tangan sekarang. Kamu menerima pulpen emas Parker yang diberikan Leng Sueyu. Kamu dengan rapi menuliskan nama besarmu, lalu mengembalikan pulpen emas itu, dan menyunggingkan senyum sambil menatap Leng Sueyu. Saya sudah tanda tangan, giliranmu, Nona Leng. Leng Sueyu mendengar dan mengangguk pelan. Dia juga tanpa ragu menandatangani namanya. Kamu merasa lega, tetapi dalam hatimu terasa sangat liar. Setelah Leng Sueyu mengangkat alis dan matanya, dia melihat matamu sedikit merah. Suluo, ada apa denganmu? Kamu menggigit gigi, terlihat sangat tersakiti. Namun kamu tidak menceritakan masalah keluarga Su, dan mengalihkan topik dengan memanggil, Kak. Karena sepatu ini memang tidak nyaman dipakai, kakiku lecet dan sakit. Setelah berkata, kamu langsung mengangkat tumitmu. Untuk diperlihatkan padanya. Cowok kecil ini benar-benar manja. Leng Sueyu mengerutkan alisnya yang indah dan melihat dengan saksama.
Dia berkata dengan suara rendah yang elegan. Saat itu jendela mobil perlahan naik ke rumah sakit. Kamu mendengar itu dan dalam hati merasa tak habis pikir. Hanya lecet sedikit ditumit, tidak perlu repot-repot seperti ini, kan? Kamu segera melambaikan tangan menolak, tidak perlu, hanya lecet kecil. Rolls-Royce hitam perlahan mulai bergerak, dan sopir berkacamata hitam, setelan hitam saat itu. Dengan sangat perhatiannya menaikkan sekat, dan ruang kecil di kursi belakang menjadi sunyi. Leng Shuiyu mengerutkan kening, tangan mungilnya perlahan memutar manik-manik Buddha yang harum. Kulitnya seputih giok, bersatu dengan kegelapan seperti obsidian, membuat hatimu berdebar-debar. Nona Leng, saya ingin bertanya satu hal. Menjadi suamimu. Sejauh mana yang harus saya lakukan? Kamu bertanya penasaran. Leng Shuiyu membuka matanya setelah mendengar. Manik-manik hitam itu berhenti. Dengan suara rendah dan merdu dia berkata, Suluo, lakukan yang terbaik. Kamu mengangguk. Baik, biarkan dirimu bebas memerankan peran ini. Dan saat itu jaraknya dekat. Lebih jelas terlihat wajah dan alis mata Leng Shuiyu yang tak tertandingi. Kamu berpikir, mungkinkah Leng Shuiyu mengalami sesuatu yang membuat hatinya gelisah, sehingga urusan pria wanita. Cinta ringan tak berarti lagi, dan apakah Leng Shuiyu nanti bisa menikah dan punya anak secara normal? Leng Shuiyu seolah membaca pikiranmu, lalu bibir merahnya yang dingin terbuka. Aku bukan penganut aturan Buddha. Jadi aku bukan murid Buddha sejati, apalagi biarawati. Aku bisa menikah dan punya anak. Adapun alasan mengapa aku membuat kontrak pernikahan denganmu, Suluo, apakah kamu percaya pada takdir? Kamu mendengar itu dan berlinang air mata, mengangguk dengan liar. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya pada banyak takdir. Rolls-Royce segera tiba di depan Queen Hospital di kota ajaib. Ini juga rumah sakit swasta terbaik di kota ajaib. Kamu melihat ke pintu rumah sakit, berjajar rapi. Barisan staf berseragam yang menunggu. Kamu terkejut, hanya lecet ditumit. Tidak perlu seheboh ini. Ini adalah Queen Hospital milik grup keluarga Leng. Sekalian periksa tubuhmu secara menyeluruh. Kamu menatap Leng Shuiyu, tiba-tiba mengerti. Ternyata wanita ini pura-pura menyuruhmu berobat, tujuan aslinya adalah mempekerjakanmu. Juga, Leng Shuiyu hidup sederhana dan sendiri selama bertahun-tahun. Tiba-tiba punya suami, pasti keluarga akan banyak komentar. Untuk menghindari masalah, harus bertahap. Setelah sopir dan pengawal turun dari mobil. Dengan gerakan profesional membuka pintu mobil, dan berkata hormat, Tuan Su, silakan turun. Perawat mendorong kursi roda ke depan, menunggu di luar. Dan kamu merapikan rambut. Lalu kamu membungkuk dan duduk di kursi roda. Bibir terkatup, sepasang mata biru menatap Leng Shuiyu. Sayang, kita belum berpisah, aku sudah mulai merindukanmu. Jari telunjukmu menjepit ibu jari. Memiringkan kepala sedikit, sayang, aku sangat mencintaimu. Setelah kamu memasuki peran, kamu merasa kagum pada dirimu sendiri. Tuan Su, ikuti kami, kata perawat dengan lembut. Sambil mendorongmu masuk ke pintu Queen Hospital. Pelayanan rumah sakit ini sangat baik, juga sangat manusiawi. Setelah kakimu didisinfeksi, mereka membawamu melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Setelah pemeriksaan lengkap, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa lagi, lalu perawat cantik itu mengantarmu ke ruang istirahat mewah VIP. Kau berbaring di tempat tidur besar Eropa yang mewah dan empuk, lalu dengan tenang memejamkan mata dan tertidur. Di sisi lain, di kantor direktur rumah sakit. Saat itu Leng Shuiyu duduk di samping, dengan serius memeriksa hasil pemeriksaanmu. Direktur rumah sakit berada di sampingnya. Wajahnya tegang, keringat dingin mengucur, terus-menerus menyeka keningnya. Nona Leng. Berbagai indikator tubuh Tuan Su sangat normal. Namun, setelah ditanya, diketahui bahwa Tuan Su pernah menjalani perawatan di luar negeri sebelumnya. Tidak perlu. Beberapa kenangan lebih baik dilupakan. Kau terbangun setelah tidur sebentar. Mengambil ponsel, kulihat baru lewat 30 menit. Sejak dijemput oleh kakek dulu, tidurmu selalu bermasalah. Setiap kali memejamkan mata, kau selalu bermimpi buruk yang sama. Sebelumnya, kau sempat menjalani terapi psikologis di luar negeri untuk beberapa waktu. Namun hasilnya sangat sedikit. Dan tidur selama 8 jam di perkebunan keluarga Leng adalah tidur terpanjang yang kau alami dalam 2 tahun terakhir. Jika ada kesempatan, tidurlah sambil memeluk Leng Shuiyu. Setelah kau keluar dari ruang istirahat VIP. Perawat mendorong kursi roda mengantarmu keluar dari rumah sakit ratu. Saat mendongak, kau melihat Rolls-Royce hitam pekat menunggu di tempat. Istri, kau menungguku, perawat cantik itu masih ada di belakang, jadi kau langsung memainkan peranmu sepenuhnya. Sopir sekaligus pengawal membuka pintu mobil dengan wajah penuh hormat, dan kau pun tersenyum masuk ke dalam mobil. Setelah duduk di kursi belakang, kau segera melihat Leng Shuiyu memakai kacamata tanpa bingkai, memangku MacBook, dan serius mengerjakan pekerjaannya. Wajah asli Leng Shuiyu sudah sangat cantik dan sempurna tanpa celah. Dan biasanya, alis matanya yang dingin kini tertutup oleh kacamata. Sekilas, itu memberinya aura yang lebih intelek dan suci. Detik berikutnya, Leng Shuiyu melepas kacamata tanpa bingkai itu dengan jari-jarinya yang jenjang. Dia mengerutkan kening, memeriksa pergelangan kakimu. Setelah memastikan tidak apa-apa, dia berkata dengan suara dingin. Suamiku,
Kita ke kantor catatan sipil. 50 menit kemudian, Rolls-Royce berhenti di depan kantor catatan sipil distrik Jing'an. Dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Tak perlu diragukan, sebagai tokoh bisnis besar, Leng Shuiyu bertindak sangat cepat. Baru saja dia melaju kencang membawamu pulang ke rumah tua untuk mengambil buku kependudukan. Sekarang saat keduanya masuk ke aula kantor catatan sipil. Di dalam juga ramai, wajah-wajah penuh sukacita dan kebahagiaan. Semua yang datang untuk menikah. Sebaliknya, yang berwajah masam dan menjaga jarak 2 hingga 3 meter dengan pasangannya adalah mereka yang datang untuk bercerai. Kau mendorong Leng Shuiyu, merasa bahwa dirimu dan tempat ini memang agak tidak cocok. Setelah Leng Shuiyu mengambil formulir dan mendaftar, kau kini mengeluarkan buku kependudukan. Di buku itu hanya ada namamu sendiri. Melihat Leng Shuiyu menatapmu, kau pun tersenyum getir. Aku pernah tersesat saat remaja. Baru ditemukan kembali setelah aku dewasa. Dan selama beberapa tahun itu, ayahku sudah memastikan aku mati, jadi dia ingin menghapus identitasku. Tapi kakek yang sangat menyayangiku tidak percaya. Jadi dia memindahkan buku kependudukanku ke tempatnya. Kenangan bertahun-tahun lalu sudah agak kabur. Tapi dari cerita kakek tahu itu terjadi setelah ibuku meninggal, yang merupakan pukulan berat bagiku. Saat dalam perjalanan ke psikiater, aku diculik. Kakek selalu berkata padaku, hal-hal yang kau lupakan adalah hal-hal buruk, jadi tak perlu diingat. Tapi sampai ke mulut Suyuan dan yang lain, mereka memfitnah bahwa aku diculik ke pegunungan dan menjadi suami seorang nenek tua. Kau bahkan pernah mendengar ayah kandungmu sendiri berkata, sudah rusak. Setiap kali kau mengingat kata-kata Suyuan yang memfitnahmu, hatimu mati, dan kebencian melanda. Dan saat itu Leng Shuiyu memasang gelang Buddha hitam di pergelangan tangannya yang putih, lalu membuka buku kependudukan. Dengan suara dingin berkata, orang tua meninggal. Kau melihat di buku kependudukan Leng Shuiyu. Ternyata hanya ada satu nama, sepi seorang diri. Lalu tiba-tiba teringat, keluarga Leng telah mengakar di Shanghai selama ratusan tahun. Dari dinasti Qing, Republik, hingga sekarang, mereka selalu menganut Leng bersaudara mengutamakan bela diri, dengan cara keras memelihara tulang. Untuk mendidik pewaris generasi keluarga Leng. Dan Leng Shuiyu, dengan kecerdasan dan kemampuannya yang sangat kuat, berhasil menggulingkan para paman sepupu dari keluarga Leng, dan juga menekan generasi muda keluarga Leng agar tidak bergejolak. Kemampuan yang sangat kuat ini juga tidak diragukan lagi. Namun, dalam rumor jarang disebutkan tentang orang tua Leng Shuiyu. Itu adalah sebuah rahasia. Bahkan satu foto pun tidak pernah bocor. Kau benar-benar tidak percaya. Penguasa keluarga Leng ternyata begitu muda. Saat itu, seorang pegawai wanita cantik. Setelah mendaftarkan informasi pernikahan, dia menyuruhmu dan Leng Shuiyu pergi ke sebelah untuk mengambil beberapa foto. Untuk digunakan di buku merah pernikahan. Kalian berdua adalah yang paling menarik perhatian di antara kerumunan. Seharusnya, tidak peduli bagaimana di foto, hasilnya akan bagus. Tapi setelah keduanya duduk di sana, fotografer itu mengerutkan kening, tidak kunjung menekan Rana. Pengantin pria. Kepalamu agak miring ke arah pengantin wanita. Pengantin wanita. Kau coba tersenyum sedikit. Setelah diatur ulang cukup lama, keduanya masih duduk di sana tanpa mengerti maksudnya. Fotografer itu akhirnya terpaksa meletakkan kameranya dengan wajah kecewa. Katakanlah kepada kalian berdua, kalian datang untuk menikah, bukan untuk bermusuhan. Santai sedikit, pertahankan perasaan rileks, lalu pikirkan hal-hal menyenangkan apa yang baru-baru ini terjadi. Jika bukan karena melihat Suluo dan Leng Shuiyu begitu serasi, orang akan mengira ini adalah perjodohan paksa. Dan saat itu, tatapan dingin Leng Shuiyu menyapu ke arah sini. Fotografer segera datang, merinding. Ada hal menyenangkan apa akhir-akhir ini? Kamu menoleh ke arah Leng Shuiyu, tentu saja sedang menikahi patung emas besar di samping ini. Setelah berpikir, kamu pun menunjukkan senyuman yang penuh semangat. Baiklah, ini bagus, pertahankan. Setelah fotografer menekan tombol Rana, gambar kedua orang itu pun diabadikan. Setelah menerima foto pernikahan, kamu meliriknya dan menilai teknik fotografi sang fotografer. Cukup bagus, membuatnya tampak tampan, bahkan Leng Shuiyu. Dalam foto pernikahan juga tampak sedikit lebih lembut. Setelah menyerahkan foto pernikahan kepada staf. Setelah mengucapkan sumpah, akta nikah pun didapatkan, setelah keduanya keluar dari kantor urusan sipil. Kamu merasa sedikit linglung, mendapatkan akta begitu saja, dan sekarang dirinya menjadi suami yang sesungguhnya dari konglomerat wanita, Leng Shuiyu. Dan kekayaan yang luar biasa ini akhirnya tiba padanya juga, setelah naik Rolls-Royce. Kamu belum juga sadar lama, terus mengusap sampul buku nikah itu, suami. Kembali ke Queen's Manor dulu atau pergi belanja dulu, sudut bibir merah Leng Shuiyu. Dia tersenyum tipis, matanya yang menggoda memancarkan pesona, sambil memainkan manik-manik hitam di tangannya. Setelah mendengar itu, kamu menoleh untuk melihat, lalu bertemu dengan tatapan mata Leng Shuiyu. Mata hitam yang mempesona dan menggoda. Sayang, bukankah kau bilang kau mencintaiku barusan? Aku sudah tidak sabar sekarang, memikirkan kau akan melakukannya untukku nanti. Suara Leng Shuiyu membawa nada serak yang sangat seksi, kontras yang kuat dengan penampilannya yang dingin.
Kau melihat wanita cantik di depanmu, wajahmu memerah dan dengan canggung berkata, "Itu, Nona Leng, melakukan apa? Menjadi Rolls-Royce?" Setelah memasuki tempat parkir VIP di Mall Internasional Taikoo Li, kawasan Pudong Baru, Shanghai. Duduk di kursi belakang, jari-jari cantik dan ramping Leng Shuiyu menjepit kartu hitam emas. Suaranya serak berkata, "Tampan kecil, aku kembali ke kantor dulu, ada kerjaan. Sekarang lakukan yang harus kau lakukan, nanti Wang Yi akan menjemputmu." Kau masih mengira Leng Shuiyu membawamu ke sini untuk apa? Ternyata hanya untuk berbelanja. Nona Leng, saat ini aku tidak perlu apa-apa. Kalau bisa, aku ingin kembali ke rumah tua dulu. Mendengar itu, mata Leng Shuiyu semakin dalam, dengan dingin ia berkata, "Suluo, ini adalah salah satu mall terbesar dan termewah di Shanghai, di dalamnya ada segalanya." Maksud Leng Shuiyu adalah tidak boleh mempermalukan Presiden Leng. Kemudian Leng Shuiyu menambahkan, "Nanti bilang saja pada Wang Yi, dia akan mengantarmu pulang." Kamu mengangguk, mengerti dalam hati. Lalu mengambil kartu hitam emas dari ujung jari Leng Shuiyu, setelah membuka pintu mobil. Seorang petugas berseragam pelayan berjongkok di tanah, ia sudah menunggu lama. "Tuan Su, halo, saya adalah mantan pelayan pribadi di Taikoo Li Qiantan. Hari ini saya akan melayani Tuan Su dengan sepenuh hati. Tuan Su, silakan ganti dulu dengan sandal yang ringan dan nyaman ini, lalu silakan ke sini. Setelah Anda naik ke lantai atas dengan lift khusus, Anda akan sampai di ruang tunggu VIP. Di ruang tunggu sudah disiapkan teh sore yang indah dan mewah. Anda hanya perlu duduk di sofa kulit itu, lalu para model pria tampan dan tinggi yang berpakaian mewah akan memamerkan koleksi baru khusus. Jika Anda mengangguk, maka barang itu akan disimpan untuk diperiksa lebih detail lalu dibeli. Jika Anda menggeleng, model itu harus pergi. Perlakuan yang sangat mewah ini baru pertama kali Anda nikmati. Meskipun Leng Shuiyu memberimu kartu hitam, kau tidak bisa menggunakannya sembarangan." Setelah memilih 3 kaos dan celana pendek musim panas baru dari merek mewah, serta 1 tas tangan dan 1 ransel, tugas selesai. Di sisi lain, Su Zihang memegang ponsel, sedang melakukan siaran langsung di Douyin. Dengan kamera Su Zihang yang terus melewati beberapa konter barang mewah, ia berkata dengan nada sundere, "Aku akan segera bertunangan, hari ini aku datang ke Mall Internasional Taikoo Li untuk memilih beberapa gaun malam, tapi juga harus membeli sepatu dan perhiasan. Aduh, warna dari LV tidak aku sukai. Model dari Bulgari tidak cocok untuk bentuk tubuh orang Asia. Koleksi musim panas Gucci tidak ada yang baru atau istimewa. Seharusnya aku pergi ke Milan, Italia untuk berbelanja. Tidak ada cara, semuanya. Siapa yang menyuruh tunanganku memajukan tanggal pertunangan? Jadi aku harus asal-asalan saja. Setelah pertunangan, biarlah nona besar membawaku ke Milan. Berbelanja dengan gila-gilaan. Nanti aku akan menghukumnya, menyuruhnya membawakan 500 barang untukku." Dengan perkataan Su Zihang, komentar di ruang siaran langsung Douyin langsung menjadi gila. "Ibuku bertanya kenapa aku berlutut menonton siaran langsung. Itu karena aku bisa melihat Tuan Su yang masih hidup. Ini adalah pusat perbelanjaan paling mewah di Shanghai. Dulu, dengan uang 30.000 yuan, aku ingin pamer di sini. Tapi tidak disangka langsung terpukul hingga menutup diri. Tapi hasilnya, hanya sekadar pilihan kedua Tuan Su. Aku mau tanya, di mana kandang anjing Tuan Su? Hamba tua hari ini akan bawa koper dan tinggal di sana. Bisa bertunangan dengan Tuan Su yang setampan ini. Tunangan sudah menyelamatkan bumi. Tuan Su yang terkenal di kalangan Shanghai menikah. Kita harus ikut merayakan kebahagiaan ini." Hadiah di ruang siaran langsung saya banjiri. Su Zihang saat itu dengan bangga melirik, layar ruang siaran penuh dengan roket dan kapal pesiar. Dengan enggan, ia mencibir, "Kalian hanya memberi sedikit ini, bahkan tidak cukup untuk membeli sepasang kaos kaki Gucci. Aku sama sekali tidak merasakan restu pertunangan kalian," kata Su Zihang dengan nada provokatif. Kembang api di atas kapal pesiar makin meriah, namun di antara siaran langsung itu juga tidak sedikit suara keraguan. "Aduh, tuan muda dari keluarga mana yang begitu kekurangan uang, sampai-sampai meminta penggemarnya sendiri untuk patungan membeli kaos kaki Gucci? Aku pernah melihat siaran langsung Tuan Su ini sebelumnya. Setiap kali barang-barang Gucci itu, tas selempang model itu dibawa ke sana kemari. Entah apa yang ingin mereka pamerkan. Bukan model musim ini, benar, waktu itu aku juga lihat. Cuma bilang 1 kalimat aja, langsung diblokir dan dibungkam oleh Tuan Su ini. Astaga. Di zaman sekarang, jalan-jalan ke mall aja sudah merasa jadi tuan besar." Setelah Su Zihang melihat komentar-komentar yang mempertanyakan dan mengejek ini, langsung blokir dan bungkam semuanya. Lalu Su Zihang segera mengarahkan kamera ponselnya ke ruang tamu VIP di depan, dengan sombongnya berkata, "Aku baru saja mengajak beberapa tuan besar dari lingkaran Shanghai untuk minum teh sore. Mereka belum datang, jadi aku mampir ke ruang VIP dulu untuk istirahat." Saat Su Zihang sedang berbicara, Guo Xiu datang. Melihat itu, Su Zihang langsung menutup siaran langsung Douyin dengan cepat, lalu sambil membawa beberapa tas belanjaan, dia segera maju, tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Guo Xiu. "Kak Guo, akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggumu sampai bunganya hampir layu." Keluarga Su sama sekali tidak punya nama di lingkaran Shanghai, jadi Su Yuan saat itu berusaha keras untuk membina Su Zihang demi bisa masuk ke lingkaran tersebut.
Pada waktu itu, ia tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menyekolahkan Su Zihang ke sekolah bangsawan paling mewah di Shanghai, agar Su Zihang bisa berteman dengan kalangan atas Shanghai. Dan Kuo Xiu adalah pria kaya yang dikenal Su Zihang di lingkaran ini. Meskipun temperamen Kuo Xiu agak aneh, tetapi dia sangat royal, Su Zihang pun rela menjilat untuk menyenangkannya. Setelah mereka berkeliling, Kuo Xiu dengan angkuh dan baik hati memberi Su Zihang satu set jas formal pernikahan yang indah, lalu pergi setelah memberikannya. Su Zihang tampak sangat puas. Saat itu dia akhirnya sampai di luar ruang istirahat VIP yang sangat dia dambakan. Aduh, hari ini kakiku pegal karena jalan-jalan. Ayo cepat masuk dan istirahat yang baik, kata Su Zihang sambil bersiap untuk maju, tetapi seorang pelayan pribadi dengan senyum di wajahnya melangkah maju dan menghalanginya. Berkata, tamu yang terhormat, maaf. Ini adalah ruang istirahat VIP untuk tamu istimewa. Anda sekarang bisa turun ke lantai bawah, di sana ada ruang istirahat biasa yang disediakan. Setelah mendengar itu, ekspresi Su Zihang langsung berubah. Hari ini aku menghabiskan setidaknya 200.000. Kenapa aku tidak bisa masuk untuk beristirahat? Saat itu, pintu ruang istirahat VIP tiba-tiba terbuka. Dia perlahan keluar dari dalam, dan beberapa pelayan yang mengikutinya dari belakang dengan ramah membantunya membawa barang-barang. Suluo, bagaimana kau bisa berada di ruang istirahat VIP ini? Melihat itu, Su Zihang langsung marah hingga wajahnya memerah. Kenapa dia tidak bisa masuk ke ruang istirahat VIP ini? Sedangkan Suluo bisa? Lalu Su Zihang tampak angkuh. Apa alasannya? Berapa banyak uang yang dia habiskan? Aku bisa menggandakannya. Mulai sekarang, jangan biarkan dia masuk ke ruang istirahat VIP ini. Pelayan pribadi yang mengikuti menjaga etika yang sangat baik. Meskipun tersenyum, tetapi tatapannya seperti melihat orang bodoh. Tuan, biaya tahunan untuk ruang istirahat VIP ini tidak kurang dari 60 juta. Dan Tuan Su adalah anggota seumur hidup. Saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya, kata pelayan itu sambil tersenyum pada Su Zihang. Setelah mendengar itu, dia dengan malas melirik Su Zihang. Mata hitamnya mengandung sedikit senyuman. Ceka-ceka. Berbicara mendahului Su Zihang. Begitu ya? Kalau begitu, mulai sekarang aku tidak ingin melihat orang ini di pusat perbelanjaan internasional Taiko Li. Melihat orang ini sangat mempengaruhi pengalaman belanjaku. Pelayan layanan dengan hormat menunduk dan berkata, baik, Tuan Su. Kami akan memasukkannya ke dalam daftar hitam Taiko Li sekarang. Dia berjalan melewati Su Zihang yang tampak terkejut dan wajahnya hitam. Suluo harus masuk ke lift khusus untuk turun. Tidak bisa dipungkiri, merasa seperti mengandalkan kekuatan konglomerat keluarga Leng ini sangat menyenangkan. Melihat Su Zihang dipermalukan di sana, hatimu merasa puas, sementara Su Zihang hanya bisa melotot dan menggertakkan gigi. Saat sadar kembali, dia sudah menangis karena marah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kapankah Su Zihang pernah berada di depan Suluo? Su Zihang akhirnya berhasil mengejar hingga ke tempat parkir, dan melihat Suluo menaiki sebuah Bentley Mulsanne. Mobil yang sangat mewah, dan kepala pelayan tua Wang Zheng sedang memegang setir, menyalakan mesin. Meski hanya sekejap, Su Zihang melihat dengan jelas, wanita di kursi pengemudi itu. Bukan wanita muda, melainkan tua dan jelek. Su Zihang diam-diam merasa senang. Pantas saja Suluo tidak tertarik pada Presiden Qin, ternyata dia sudah bergantung pada wanita kaya tua yang lebih kaya. Su Zihang sadar saat itu juga. Lalu menelepon Su Yuan. Halo, ayah. Aku melihat kakak. Saat itu, di kantor presiden lantai tertinggi grup Leng. Leng Sueyu sedang duduk di kursi emas, dengan kemeja sutra putih dan rok putih sifon yang jatuh sangat lembut. Membentuk lekuk tubuh seksi Leng Sueyu yang montok di depan dan belakang, dan di bawah rok putih sifon itu, sepasang stoking putih Balenciaga membalut kaki panjang yang luar biasa, semakin menggoda. Aura dingin dan suci yang biasa dimiliki Leng Sueyu juga lenyap, yang muncul adalah ketegasan seorang penguasa. Pintu kantor dibuka, masuklah seorang wanita dengan jaket dan rok kulit hitam, kaki jenjangnya memakai stoking khusus hitam Balenciaga. Yun Kue masuk. Nona Leng, urusan Tuan Qin sudah selesai. Sekarang keluarga Qin bersedia menyerahkan sahamnya sebagai tanda permintaan maaf, berharap grup Leng dapat mengangkat tangan. Grup Qin yang sangat dijilat Su Yuan. Di hadapan konglomerat raksasa seperti grup Leng, jelas bukan apa-apa. Meski orang-orang keluarga Qin tidak tahu bagaimana Tuan Qin menyinggung Nona Leng dari konglomerat Leng ini, namun demi melindungi diri, keluarga Qin menyerahkan Tuan Qin ke tangan Leng Sueyu, hanya untuk menunjukkan permintaan maaf yang tulus. Biasanya Nona Leng pasti tidak akan peduli pada perusahaan kecil di hadapan grup Leng, tapi kali entah kenapa dia harus membantai habis-habisan. Sebelum menyelesaikan kasus akuisisi grup Qin ini, mereka masih punya waktu 2 bulan. Leng Sueyu menatap Yun Kue dengan mata dingin, dan berkata dengan wajah dingin. Yun Kue mendengar dan mengerti maksud Nona Leng. Keluarga Qin masih punya waktu 2 bulan. Saat bangkrut, mereka bisa terlihat sedikit lebih terhormat. Setelah Yun Kue melaporkan pekerjaannya, dia melihat Leng Sueyu sedang menatap ponselnya untuk pertama kalinya. Wajah cantik Leng Sueyu yang dingin itu tampak dengan sedikit ketidakpuasan, ia mengerutkan alisnya yang lentik, bibir merahnya sedikit terbuka. Apa yang disukai pria muda? Yun Kue tertegun mendengarnya. Presiden Direktur Cole bertanya tentang pria muda. Bagaimanapun juga,
Yun Kue memiliki profesionalisme yang baik, serta pengalaman bertahun-tahun mengikuti Leng Shuiyu, sehingga ia cepat sadar. Presiden Direktur Cold, saya ingin bertanya, berapa usia pria muda ini? Apakah sudah dewasa sekarang? Leng Shuiyu menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk menekan pelipisnya, mengerutkan kening, sambil berpikir keras. Meletakkan ponsel ke samping. Nona Leng, pria muda masa kini. Hal yang paling disukai adalah uang. Mata Yun Kue berbinar dan langsung berkata, dengan senyum profesional palsu di wajahnya. Bagaimanapun, Yun Kue berpikir, apakah ada anak muda sekarang yang tidak suka uang? Konon anak muda sekarang. Bahkan saat berdoa pun pergi ke dewa kekayaan, berita bisa ditemukan di mana saja. Ini sangat nyata. Dan setelah mendengar itu, Leng Shuiyu juga mengendurkan alisnya, jari-jarinya berhenti sejenak, sudut bibirnya sedikit terangkat. Ini adalah hal yang paling banyak dimiliki Leng Shuiyu, yaitu tidak kekurangan uang. Yun Kue. Saya ingin bertanya, apa arti mengetuk ini? Meskipun Yun Kue memiliki senyum profesional yang sempurna, saat mendengar kata mengetuk ini, ia langsung bingung seperti tanda tanya. Otaknya langsung mati, hancur berantakan. Apa? Apa? Mengetuk apa? Yun Kue mengerutkan kening. Apakah itu yang ia pikirkan? Melihat ada sedikit kilau di mata cantik Presiden Direktur Cold, Yun Kue menenangkan pikirannya. Berpikir keras, mungkin, menurut saya, ini mungkin semacam tanaman, tentu saja, atau bisa juga satuan ukuran tertentu. Artinya sangat banyak. Yun Kue saat ini melihat Leng Shuiyu, tidak tahu apakah itu ilusinya. Presiden Direktur Cold tersenyum tipis dengan bibir merah, tiba-tiba tertawa kecil. Setelah kamu pergi dari Mall Internasional Taiko Li sebelumnya, suruh Wang Yi mengantarku kembali ke rumah tua. Rumah tua ini terletak di pinggiran kota Shanghai, sebuah villa kecil 3 lantai. Dikelilingi gunung dan air, udara di sekitarnya segar, dan di halaman belakang ada kebun sayur kecil yang digarap kakek dulu. Sekarang kakek tidak di rumah tua, rumah menjadi lebih sepi. Suluo berpikir, nanti jika tinggal bersama Leng Shuiyu di istana ratu keluarga Leng. Tidak tahu apakah boleh meminta cuti beberapa hari setiap bulan kepada Leng Shuiyu, agar bisa menginap di rumah tua kembali. Kamar tidur Suluo terletak di lantai 3 villa kecil, kamar yang menghadap ke timur, dengan tempat tidur besar yang empuk. Tirai berwarna kuning keemasan, di dekat jendela ada bunga matahari yang sudah layu. Kamu mengambilnya dan membuangnya. Kemudian dari lemari pakaian yang dibuat khusus, mengambil beberapa pakaian yang biasa kamu sukai, dan memasukkannya ke dalam koper. Saat ini di luar jendela sudah gelap gulita, kamu tidak lapar, juga tidak ingin memasak apapun. Saat ini kamu mengeluarkan ponsel dan melihatnya, tidak tahu apakah sekarang boleh meminta uang muka gaji kontra pernikahan kepada Leng Shuiyu. Untuk membayar biaya rumah sakit kakek di rumah sakit Modu, karena pihak rumah sakit sudah memberikan batas waktu 3 hari, saat berada di Rolls-Royce. Leng Shuiyu, demi kemudahan komunikasi, secara sukarela memberikan nomor ponselnya, kamu menekan kontak. Masih merasa lebih baik menambahkan WeChat Leng Shuiyu terlebih dahulu agar lebih mudah meminta uang. Setelah kamu memasukkan nomor ponsel, langsung muncul kontak WeChat Leng Shuiyu. Apakah kamu lupa hari ini? Lupa bahwa kamu sudah menambahkan WeChat Leng Shuiyu. Foto profil WeChat Leng Shuiyu adalah karakter kaligrafi, menulis karakter Meong, dengan goresan yang tegas dan kuat. Membawa nuansa arogan dan dominan, tetapi ada rasa lucu yang tidak cocok dengan makna karakternya. Tidak menyangka nona besar Leng memiliki gaya pribadi seperti ini. Saat kamu masih ragu-ragu, tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, ponsel menerima SMS transfer dari Ban Industri dan Komersial. Menerima 1,6 juta yuan, kamu tiba-tiba duduk tegak, membuka WeChat. Terima kasih istri, 1,6 juta ini transfer darimu, pria tampan kecil. Ini adalah gaji pokok, akhir bulan masih ada berbagai bonus, 7.200 emas. Lebih dari 1 juta ini kamu pakai, tidak perlu berterima kasih, kamu tersadar. Baru sadar bahwa kamu salah memasukkan, awalnya ingin mengetik nona besar Leng, langsung masuk kata istri. Selanjutnya, Leng Shuiyu mengirim pesan WeChat lagi, ketuk. Di mata Leng Shuiyu, mungkin, ketuk, berarti semacam ungkapan kasih sayang, sementara kamu setelah melihat informasi itu, juga menggigit gigi dengan kesal, hanya karena melihat Leng Shuiyu adalah majikan, kamu hampir saja membalas beberapa kata makian. Apa maksudnya suka memaki orang seenaknya? Belum sempat Leng Shuiyu membalas pesan, saat itu telepon berdering. Itu dari sahabat karibmu, Yuan Cheng, kamu segera menekan tombol sambung di layar ponsel. Hei, Bang Su, akhirnya kamu angkat telepon. Aku kira kamu pergi liburan ke luar negeri dengan seorang teman wanita lalu hilang. Yuan Cheng adalah teman yang kamu kenal saat menjalani terapi psikologi di luar negeri dulu. Sahabat karib di masa itu, juga sesama pasien, kalian seumuran dan sama-sama pecinta motor. Di negeri asing, berkumpul seperti itu benar-benar terasa seperti terlambat bertemu, setelah kembali ke negara. Karena satu kota dan tidak jauh dari rumah, sesekali juga bertemu, pergi ke KTV atau jalan-jalan di mall. Namun beberapa waktu lalu, Yuan Cheng pergi berlibur ke Paris bersama pacarnya. Jika tidak, soal kakek ini, Suluo tidak akan meminta bantuan kepada Leng Shuiyu. Yuan Cheng, kalau ada waktu aku juga akan menemanimu makan sate dan minum bir. Kamu menjawab,
Apakah Yuan Cheng belum tahu bahwa kamu menikah kontrak dengan Leng Shuiyu? Dengan wajah cemberut bertanya, oh iya, Bang Su. Setelah aku kembali dari Paris, aku akan membawakanmu beberapa oleh-oleh, juga souvenir Olimpiade. Bukankah baru saja diadakan Olimpiade itu? Kamu, Smurf itu benar-benar menyilaukan mata. Aku juga melihatnya langsung di lokasi. Oh iya, Bang Su. Apakah keluargamu, Su, akhir-akhir ini masih membuatmu kesal? Kamu saat ini memegang ponsel Huawei. Sedang berbaring di tempat tidur besar yang empuk, menjulurkan kedua kaki sambil bergoyang, tidak apa-apa. Ini bisa aku tangani sendiri. Saat kamu sedang berbicara, terdengar dari dalam telepon. Suara ciuman yang ambigu, napas Yuan Cheng mulai terengah-engah, dia tertawa kecil. Jangan sentuh di situ, sangat geli, tanganmu yang memegang rambut langsung berhenti sejenak. Secara naluriah membayangkan apa yang sedang terjadi antara dua orang di sana. Dalam hati mengutuk, aku tutup telepon. Yuan Cheng mendorong perempuan muda itu menjauh, duduk di dekat jendela, menggunakan korek api untuk menyalakan sebatang rokok. Berkata, Bang Su juga aneh, kenapa buru-buru menutup telepon? Lagi pula tidak ada perempuan yang menunggumu. Aku bilang, kamu sudah berusia 21 tahun, seharusnya sudah punya pacar. Dulu, pasti kamu akan membantah teori Yuan Cheng ini dengan sinis. Tapi sekarang mengingat kebahagiaan yang diberikan Leng Shuiyu padamu, kamu menggelengkan kepala lalu berkata, Yuan Cheng, soal ini aku sudah mengalaminya. Lumayan. Apa? Siapa yang memanfaatkan ketidakhadiranku? Sampai-sampai menggondol sayur putih segarku itu, Yuan Cheng terlihat terkejut, menghembuskan asap rokok putih tebal. Mendengar itu, wajahmu juga memerah, bagaimana mengatakannya? Pokoknya ada seseorang seperti itu. Keluarga latar belakangnya sangat baik, uangnya juga banyak, dia seorang wanita kaya tipe Onesan, dan wajahnya juga sangat cantik. Yang penting adalah dia bisa memberikan rasa hormat yang cukup. Selain malam itu kamu yang merangkul dengan inisiatif, sebenarnya Leng Shuiyu juga tidak melakukan hal yang melampaui batas. Dia menerapkan tata krama sopan itu dengan sangat sempurna, dan di telepon, suara Yuan Cheng tiba-tiba merendah. Sobat, cepat lari. Apa? Yuan Cheng, kamu tahu siapa orang ini? Meskipun dalam rumor dia agak tajam. Tapi itu hanya rumor, aku lihat sendiri dia tidak seperti itu. Kamu turun dari tempat tidur dan bersiap ke lantai bawah. Bukan aku yang bilang ya, Kak Su, kamu terlalu polos. Kamu bilang wanita kaya, cantik, dan baik hati seperti itu menyukaimu. Itu tidak terlalu aneh. Tapi kamu bilang dia sama sekali tidak tertarik pada pria ganteng sepertimu yang lebih ganteng dari Peng Yuyan. Ini terlalu aneh. Kemungkinan terbesarnya, kamu mungkin kena tipu daya, potong babi. Benarkah? Apakah kamu sudah mentransfer uang padanya? Aku bilang Kak Su. Kamu harus memasang aplikasi anti penipuan, mungkin kamu terkena penipuan. Kamu juga dibuat bingung dan geli oleh ucapan Yuan Cheng. Tapi bagaimanapun juga, Leng Shuiyu belum sepenuhnya mengumumkan hubungannya denganmu, jadi sekarang tidak baik bagimu untuk kemana-mana. Mengumumkan hubungan suami istri mereka. Kak Yuan, kamu salah paham. Bukan aku yang mentransfer uang, tapi dia yang mentransfer 1,6 juta padaku. Wah, ya ampun. Aku bilang Kak Su, sekarang penipuan potong babi sampai berani mengeluarkan modal besar seperti ini? Kamu harus ingat, dimanapun dia menyuruhmu pergi, jangan pergi ya. Hati-hati kau ditipu dan dibawa ke Asia Tenggara untuk diambil ginjalnya. Tunggu aku kembali dari Paris. Kamu saat itu menjawab dengan samar-samar beberapa kalimat. Lalu menutup telepon. Sekarang langit gelap seperti tinta, bulan putih bersinar tinggi. Di halaman rumah tua juga sunyi senyap, di sekeliling ada suara serangga. Kamu saat itu membungkus selimut dengan erat. Menggulung diri menjadi kepompong, tidak berani mematikan lampu, hanya tidur sebentar menjelang fajar. Setelah mandi, kamu juga merapikan rambut sebentar lalu turun ke lantai bawah, masuk ke dapur. Membuka jendela, angin pegunungan yang dingin dan segar segera menyapu wajah. Dengan cepat mengurangi rasa panas musim panas. Kamu membuka lemari es merek Midea. Di dalamnya masih ada beberapa sayuran segar dan daging. Kamu berencana mengeluarkannya untuk membuat sup. Di sela-sela kesibukan, kamu juga membuka ponsel dan mulai merekam video pendek. Ingat dulu setelah pergi ke luar negeri, kamu mulai merekam berbagai video pendek memasak makanan. Saat itu persaingan di jalur video pendek tidak terlalu besar, video pendekmu juga sempat populer sebentar. Meski tidak menampilkan wajah, hanya tangan, tetapi dengan bertahan merekam selama beberapa tahun. Juga berhasil mengumpulkan sekelompok penggemar lama. Seiring waktu, berbagi video pendek makanan perlahan menjadi kebiasaanmu. Dan selama ini karena kakek sakit dan dirawat di rumah sakit, kamu tidak sempat merekam video pendek. Pesan pribadi penggemar di latar belakang hampir meledak. Saat sedang merekam video pendek membuat kaldu, telepon berdering. Itu dari ayahmu sendiri, Su Yuan. Kamu tanpa ekspresi menutup telepon, terus merekam dengan tenang. Setelah merekam dan mengedit video pendek Douyin, kamu mengunggahnya. Lalu kamu sarapan. Membersihkan rumah dengan rapi, menyiapkan satu set pakaian ganti untuk kakek, lalu naik taksi ke rumah sakit motor. Membayar biaya pengobatan kakek, dan juga menyewa perawat tambahan untuk menjaga kakek. Setelah mengelap tubuh dan mengganti pakaian kakek, kamu duduk di samping tempat tidur, membantu memijat kaki dan tangan kakek, sambil berkata kepada kakek, "Kakek,
Aku baru saja menikah, dia orangnya cukup baik. Hari ini aku akan pindah ke istana permaisuri miliknya. Kedepannya aku akan berusaha sering datang menjengukmu. Kakek, kamu juga harus semangat cepat sembuh. Setelah menemani kakek beberapa saat, Suluo dengan berat hati meninggalkan rumah sakit motor, kembali ke rumah tua untuk mengambil koper. Kamu tentang kehidupan bersama dengan Leng Sueyu di istana permaisuri keluarga Leng nanti. Sebenarnya cukup menantikan. Dan selama itu, Suyuan terus-menerus meneleponmu tanpa menyerah, sampai kamu kembali ke rumah tua. Menemukan beberapa pekerja sedang menutup pintu, kamu mengerutkan kening, segera maju dan bertanya. Kalian siapa? Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Beberapa pekerja melihat Suluo, wajah mereka memerah dan segera menjelaskan. Tuan, maaf. Ini adalah properti kakek, dia masih hidup. Kamu tidak berhak membongkarnya. Aku satu-satunya putranya, rumahnya adalah rumahku. Jika tidak ingin dibongkar, cepatlah kembali ke keluarga Su. Setelah kamu menutup telepon. Terpaksa harus menarik koper kembali ke keluarga Su. Begitu baru melangkah masuk pintu besar villa keluarga Su, terdengar teriakan keras Suyuan padamu. Belum sempat berdiri tegak, dadamu sudah terkena pukulan, dasar anak durhaka. Kamu sengaja ingin membuatku mati marah, kamu tahu Su Zihang akan bertunangan dengan keluarga Qin, kamu malah di saat genting ini. Kamu sengaja menggoda pria yang sudah beristri untuk menjadi pihak ketiga. Kamu sengaja ingin membuat masalah bagi keluarga Su, sengaja ingin menyusahkan Su Zihang, kan? Kamu bersama Leng Sueyu dengan status lajang, kenapa bisa difitnah sebagai pihak ketiga? Saat itu sebuah pukulan keras mendarat di dadanya, rasa sakit yang menusuk. Suami Suluo masih muda sekarang. Jika ada masalah, bicaralah baik-baik. Suluo pasti tidak sengaja. Kamu juga harus memaklumi Suluo. Lagi pula, kakek sekarang sudah tiada. Dia harus mencari seseorang untuk menghidupi dirinya. Meskipun tua dan jelek, bagaimana lagi? Ibu tiri saat itu berdiri di belakang. Setiap kalimatnya seolah membelamu, namun sebenarnya setiap kalimat adalah cara untuk tidak takut masalah, penuh sindiran, betul, ayah. Kakak juga melakukan ini karena tidak punya uang. Terus kenapa kalau dia lebih tua dan jelek? Terus kenapa kalau kelihatan 50-60 tahun, dia bisa menyetir, dan dia sangat rela mengeluarkan uang untuk kakak. Sekali bertindak langsung mengeluarkan puluhan juta, sungguh tindakan besar. Dua ibu dan anak di sana saling berbicara membalikkan fakta hitam putih. Membuat Suyuan semakin marah mendengarnya, dia berdiri dengan tangan di pinggang, marah hingga seluruh dadanya naik turun. Sungguh sia-sia kakek dulu sangat menyayangimu. Sekarang biaya pengobatan pun tidak ada kepastian, kamu malah baik-baik saja sendiri. Hanya memikirkan dirimu sendiri bersenang-senang. Jika saja modal sudah ditanamkan ke grup Su, bukankah itu akan segera teratasi? Lalu, sekarang kamu ambil uang yang diberikan oleh perempuan tua yang bisa mengemudi itu. Berikan dulu padaku, rumah tua itu pasti akan aku berikan kepadamu. Baru sekarang kamu sadar bahwa waktu itu kamu mengendarai mobil Bentley. Wang Yi yang mengiring dirinya kembali ke rumah tua itu difitnah menjadi wanita tua yang ia sandarkan. Artinya, kemungkinan besar masalah ini adalah Su Zihang yang melihatnya di tempat parkir Mal Tai Koli dan menyebarkan fitnah itu. Tapi lihatlah Suyuan yang wajah serakah yang tak pernah puas, juga malas untuk dijelaskan, ekspresi yang lucu. Apa dasarnya? Ekspresimu yang acuh tak acuh itu membuat Suyuan semakin marah. Tapi demi puluhan juta itu, Suyuan juga memaksakan diri untuk meredakan amarahnya. Dapat ditambahkan dengan Lo Wai Lo. Suyuan berpikir, yang paling penting dari perjanjian pernikahan ini adalah rumah tua di pinggiran kota. Belum lagi bangunan Lo Wai Lo yang dulu didirikan oleh Tuan Su Tua, hal itu membuat Suyuan merasa sudah sangat memberikan kelonggaran. Dan melihat Suyuan bersikap serius, ibu tiri pun langsung panik. Ia melangkah maju beberapa langkah dengan sepatu hak tingginya. Memegang tangan Suyuan dengan lembut sambil berkata, "Suami, kau tidak ingat apa yang dikatakan Su Zihang? Sebenarnya puluhan juta itu hanya untuk Mal Tai Koli. Gunakan anggaran belanja setahun untuk membeli sesuatu dan menghibur Suluo. Tetapi bagian besar tidak bisa didapatkan," kata Suyuan dengan gigi terkatup. Juga tidak bisa membiarkan wanita tua itu memanfaatkannya begitu saja. Seandainya Suluo sebelumnya patuh dan bisa memenangkan hati Presiden Qin, dana itu pasti sudah masuk rekening sekarang. Beberapa hari ini, Suyuan terus berusaha secara aktif menghubungi Presiden Qin besar. Namun sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali. Pihak grup Qin juga sangat tertutup, bahkan Qin Yu pun tidak diketahui keberadaannya. Melihat celah di grup Qin sekarang tidak bisa ditutup, Suyuan juga tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari ini. 3 hari, ingatlah, aku hanya memberimu waktu 3 hari sekarang. Tidak peduli bagaimana caramu memenangkan hati wanita tua itu, saat itu kamu harus mendapatkan 30 juta yuan tunai. Diinvestasikan ke perusahaan Su, kalau tidak tunggu saja semua jerih payah kakekmu selama ini lenyap begitu saja. Bagaimana jika kakek Su bisa sadar? Dan jika dia tahu masalah ini, lihat saja apakah kakekmu bisa bertahan. Kamu, setelah mendengar itu, menatap Suyuan dengan marah, menggigit gigi perak dan berkata, "Baik, tunggu saja." Kamu menarik koper, langsung berjalan keluar dari pintu villa, tanpa menoleh ke belakang. Dan dari belakang terdengar suara ibu tiri, "Suluo, lusa adalah pesta pertunangan Su Zihang dan Qin Yu. Hari yang begitu penting, kamu harus datangnya.
Kamu mencari toko serba ada di dekatnya. Membeli sekantong es dan menempelkannya di dada. Setelah bercermin, setelah memastikan tidak ada yang terlihat di bagian dada. Lalu naik taksi ke Istana Ratu Keluarga Leng. Berdasarkan pemahamanmu tentang Su Yuan, bahkan jika kamu benar-benar bisa mendapatkan 30 juta untuknya, Su Yuan tidak akan memberikan gedung di luar gedung dan rumah tua itu kepadamu. Tujuan sebenarnya Su Yuan adalah menggunakan jerih payah seumur hidup kakekmu untuk terus-menerus mengancam. Menguras tenagamu sampai titik terakhir, jadi kamu juga pasti tidak akan membiarkan dia berhasil. Memikirkan hal ini, kamu melihat pintu tidak terkunci, lalu menarik koper masuk ke Istana Ratu Keluarga Leng.